House itu bangunan fisik, bangunannya keren, mewah, tapi hanya tempat Singgah. Kayak hotel aja atau laundry, pokoknya baju kotor pulang, setelah itu pergi. Ya. Itu house, ya. Sedangkan home itu interaksi di dalamnya itu terjadi. Kadang-kadang kita ngobrol ke sana kemari, ya. Kadang-kadang kemudian kita curhat, dan itu yang kemudian akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau rumahnya hebat, punya kolam renang, bahkan punya panggung penyanyi dangdut tadi ya, tapi kemudian di dalamnya nggak ada komunikasi, sampai rumah masuk kamar sendiri-sendiri, nonton TV sendiri-sendiri, atau main gadget sendiri-sendiri, itu bukan rumah, bukan home, tapi house. Rumahnya mewah, tapi hatinya gelisah. Rumah adalah tempat berkumpul keluarga untuk saling berbagi dan saling bercerita. Masih di I'm Possible, rumahku, surgaku. Nah, tadi kita udah membahas ada 6 ing untuk bisa membuat rumah itu menjadi sebuah home. Oke, yang pertama tadi adalah modeling. Yang berikutnya apa, Pak Jamil? Yang kedua adalah coaching. Coaching. Ya. Coaching. Anak-anak sekarang sudah, kalau dulu kan yang utama teaching, justru sekarang coaching. Coaching itu apa? Kita banyak mengajukan pertanyaan sama anak kita, sama kemudian mendengar apa yang disampaikan. Ingat ya, falsafah, mulut hanya satu, telinga hanya dua. Kita seharusnya banyak mendengar anak kita dan ajukan pertanyaan. Maka ya, kemudian apa yang terjadi? Tugas yang lebih tua, bukan hanya orang tua ya, termasuk kakak. Ya, tugas yang lebih tua itu adalah mengajukan pertanyaan yang memberdayakan dan biarkan yang lebih muda mencari jawabannya. Supaya apa? Dia tumbuh. Sekarang era digital native yang kemudian dia bisa lihat YouTube, dia bisa lihat googling macam-macam. Kalau terlalu diarahkan dia protes, aku ini apa robot? Aku bukan robot. Ya, diajak diskusi, ya, coaching, diajukan pertanyaan-pertanyaan. Supaya apa? Dia yang jawab. Begitu jawabannya dari dia nanti bergerak sendiri tanpa disuruh. Ya, kalau zaman saya dulu orang tua 2A, kalau nggak merintah marah. Kalau sekarang 2A kabur dia. Ya, cari rumah yang lain. Tadi ada pertanyaan, bolehkah kita punya rumah yang lain kalau kita sudah dewasa? Usahakan kalau bisa rumah itu ada di rumah sendiri. Ya, dan kalau kemudian kadang-kadang kita perlu pergi ke rumah lain nggak apa-apa, tapi baliknya home base-nya itu adalah rumah kita. Ya. Nah, itu terjadi kalau kemudian kita membiasakan coaching. Jadi nggak apa-apa adiknya ditanya, kenapa Dek kok nggak mau ngerjain tugas? Ya, apa yang bisa aku bantu Dek? Ya, walaupun setelah bantu nggak bisa juga. Ya, karena PR sekarang susah-susah. Ya kan? Makanya saya untuk menjaga harga diri, kalau anak saya punya PR, nak, gurumu salah soal. Kalau nggak bisa. Itu yang kedua berarti coaching ya? Coaching, ya. Oke, yang ketiga apa Pak Jamil? Ya. Kalau kemudian sudah modeling sudah, ya, coaching sudah, maka kemudian facilitating. Ya, facilitating itu apa? Potensi adikku ini apa ya? Sambungkan. Oh, adikku ini ingin jadi penjaga gawang. Anak saya yang paling bungsu ingin menjadi penjaga gawang MU. Ya, ya. Dan akhirnya sama kakaknya dicarikan klub sepak bola. Dan akhirnya, ketemu. Dan akhirnya saya antar dia, facilitating. Ketemu, kemudian saya nanya pelatihnya, anak saya bisa nggak menjadi penjaga gawang nasional? Bisa. Bisa gantiin Kurnia Mega. Dari mana Anda tahu? Postur tubuhnya oke, refleksnya oke, dan masih bisa dibentuk. Oke, kalau jadi penjaga gawang MU, nah itu agak berat. Akhirnya pulang, saya semangat. Nah, Bapak tadi sudah ngomong sama pelatih kamu. Nanya, anak saya bisa nggak jadi penjaga gawang nasional? Bisa, keren nak. Dan kalau toh kamu suatu saat nggak bisa menjadi penjaga gawang Manchester United, nggak apa-apa nak. Tetap menjadi penjaga gawang MU, Madura United. Ya. Ya. Optimis, tetap optimis ya. Tapi akhirnya apa? Ya dia belajarnya sungguh sepak bola, rajin. Yang tadinya malas bergerak. Hari Minggu latihan fisik dia. Facilitating, cariin potensi-potensi. Ya, kan hidup ini connecting dot. Menghubungkan satu dengan satu yang lain. Dan kita tidak tahu mana yang itu kemudian menjadi sesuatu yang kuat. Facilitating, tugas orang tua kepada anak. Tugas yang lebih tua kepada yang lebih muda. Facilitating di dalam rumah. Itu ing yang ketiga. Ing yang keempat. Ing yang keempat, organizing. Ya, di rumah itu diajarin organisasi. Rumah saya, karena saya punya anak 5, maka kemudian apa? Saya ajarin mereka berorganisasi. Dengan cara apa? Buat kegiatan bareng-bareng. Jadi saya pernah ngadain seminar bareng. Saya bilang sama istri saya, rugi nggak apa-apa, yang penting anak-anak belajar organisasi. Ikut terlibat ya? Ikut terlibat, pembicaranya bapaknya. Dia bisa nggak jualan bapaknya? Ya, dan akhirnya dia berlatih organisasi. Berantem, kamu ini gimana sih? Aku kan nggak bisa buat slide, aku kan nggak bisa buat desain. Yang lain, ya Allah, aku nyari peserta susah. Masa suruh telepon sana sini, telemarketing berat. Yang satunya, aku
aku ini pimpinan, ngatur ke sana kemari. Berantem mereka. Iya. Ya. Tapi kemudian setelah itu, belajar mengelola orang, belajar kemudian berorganisasi dengan itu, belajar. Berantemnya ada. Tapi kan kadang-kadang ya besi yang bisa memutus potongan daging itu karena tempaan yang luar biasa. Dan saya bilang sama anak saya juga, ya ini yang motivasi ini ya. Iya. hanya baja yang bisa menempa besi. Hanya yang kuat yang bisa menempa yang lemah. Hanya yang pinter yang bisa menempa yang bodoh. Maka kemudian harus latihan. Nah itu organizing. Ya. Betul. Mereka berlatih di rumah, berorganisasi. Ya kadang-kadang kita orang tua, aduh anakku kok berantem. Dikumpulin. Di coach, balik yang pertama, di coaching. Yang kedua tadi, di coaching dulu. Betul. Oke, kamu perlu gini. Akhirnya dia belajar juga. Baik, jadi tadi Pak Jamil bilang ada 6 ing yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi adalah modeling, habis itu ada coaching, mentoring, facilitating, organizing, mentoring yang berikutnya. Mentoring yang terakhir ya. Kan anak-anak itu kan kadang belum bisa melakukan dengan sangat baik, maka perlu dimentor juga, dimentoring, ya, dipandu. Oh, nak, kayaknya yang ini lebih bagus begini deh, nak. Kayaknya kalau yang ini lebih tepat begini deh. Nah itu. Itu totalnya. Ya. Baik. Itu masih ada waktu ya untuk memberikan kesempatan pada anak-anak di sini. Kan masih 5 ing. Kenapa? Ada 6 ing. Oh, satu lagi belum ya? Iya. Apa? Teaching. Oh, yang itu belum. Iya, yang itu belum. Teaching itu berarti kayak guru terhadap murid. Ya. Nah, kalau zaman dulu teaching itu peringkat 1. Sengaja di sini teaching saya taruh di belakang, paling bawah. Kenapa? Generasi sekarang bukan generasi masa lalu. Nah, terapkan 5 ing. 6 ing. 6 ing, supaya kita tidak pusing. Kira tadi yang terakhir ya. Cicing pentingnya. Baik. Kalau orang tua saya cuma satu. Cicing gitu. Oke, kita kasih kesempatan lagi buat kalian karena ini penting banget. Rumahmu surgamu, ya. Boleh yang sebelah sini sekarang angkat tangan yang mau bertanya. Nah. Oh, kejauhan yang belakang, bukan lagi aja dah. Oh, kamu nih yang berbunga-bunga nih. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Selamat siang. Saya Wiwi dari UPN VJ. Saya saat ini tinggal dengan nenek saya dikarenakan letak kampus saya. Namun saya merasa kurang nyaman dikarenakan ada permasalahan antara nenek dengan orang tua saya. Bagaimana cara saya sebagai seorang anak maupun cucu yang sekiranya bisa menjadi mediator yang baik, namun tidak menyinggung kedua belah pihak dan dapat dipercaya. Oke, berapa lama kamu tinggal bersama nenek kamu sekarang? Saat ini sudah setahun lebih. Setahun, berarti setiap hari kamu tinggal di situ? Bukan di rumah bersama keluarga? Sebulan sekali saya pulang ke rumah keluarga. Oke, tapi ada perselisihan antara Nenek sama nenek ibu. dengan ibu? Ada permasalahan komunikasi, namun belum terselesaikan sampai sekarang. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, kamu nyaman nggak tinggal di rumah nenekmu? Saya lebih senang untuk beraktivitas di luar. Terima kasih ya, terima kasih. Baik. Oke. Jadi nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Jamil, tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, dari impossible jadi impossible. Karena dulu saya nggak betah tinggal di rumah, berarti nanti anak saya juga nggak betah tinggal di rumah. Orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik di tempat tidur. Nggak usah beraktivitas lah, buat penyakit.